Iya. Oke guys. Ya, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Kamis ya teman-teman ya. Hari Kamis tanggal 4 April 2024. Tanggal cantik kata orang sih ya kan, tanggal 4 bulan 4 2024 ya kan. Ya, di hari ini malam ini tepatnya ya, di malam ini senang rasanya ya saya bisa kembali untuk ngevlog ya, motovlog dengan sudah lama banget ya, kayak rasanya udah lama banget udah nggak pernah lagi ngevlog ya. Ya biasalah dengan segala kesibukan dan sekedar informasi buat teman-teman, puji Tuhan saya dianugerahkan anak putra ya, putra laki-laki, anak laki-laki putra Kelvin Kores Sitorus pada tanggal 11 Januari tahun 2024 kemarin ya teman-teman ya, puji Tuhan. Sehingga salah satu faktor selain masalah pekerjaan dan juga lagi sibuk ya ngurus baby, yang akhirnya saya susah-susah gampang lah intinya. Ya susah gampang ya, lo pada teman-teman pada tahu mungkin pengertiannya kenapa susah gampang ya, karena butuh expert ya, butuh pengalaman lebih tinggi lagi untuk mengurus bayi ini ya teman-teman ya. Ya akhirnya puji Tuhan hari ini di hari Kamis tanggal 4 April tahun 2024 akhirnya saya punya kesempatan dan kesehatan untuk bisa ngonten ya teman-teman ya, untuk nge-vlog lagi nih. Iya, di malam hari ini ya teman-teman, biasalah sembari untuk menemani saya dalam perjalanan pulang ini ya kan, dari kantor tadi ya, mungkin saya pribadi pengen berbagi cerita lah panjang lebar ya kan. Ya di malam hari ini mungkin beberapa topik yang pengen saya angkat ya, perihal tentang pemakaian ya, penggunaan ya, pemakaian motor NMAX saya ini ya. Ya nggak terasa udah mungkin udah setahun kali ya, lupa ingat, saya ingat lagi, pokoknya udah lumayan berapa bulan lah, kita anggap lah setahun ya pemakaian NMAX ini. Saya ingin berbagi tentang perihal untuk gredek ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan gredek? Gredek ini adalah bentuk fenomena CVT dari suatu motor matic ya, terkhusus kayaknya lebih ke arah NMAX ya, dan motor-motor gede lah kali ya. Kalau motor kecilnya jarang deh ada gredekannya, dan banyak orang sudah tahu ya. Yang nama motor NMAX itu memang identik dengan gredeknya ya teman-teman. Jadi gredek ini pada saat ini nih, misalnya contoh nih, kita ketemu polisi tidur nih ya kan, ketemu polisi tidur pasti ngerem kan, saat ngerem, nah memulai ini tarikan ini, nah itu biasa tuh agak gerdek gitu dia, nah itu tuh ya. Udah banyak di YouTube ya beredar perihal untuk mengobati gerdeknya. Sederhana sih kata orang sih, yang penting apa, ruang kampas ganda atau mangkok gandanya itu bersih ya, karena sumber gerdeknya memang dari sono katanya. Jadi kalau kotor dia ada sedikit celah untuk dia loncat, jadi kayak gerdekan gitu antara mangkok gandanya ya teman-teman ya, terhadap kampas gandanya ya, itu menyebabkan gerdek. Jadi kalau bisa sebisa mungkin bersih lah dia, karena di situ ada pergesekan antara kampas gandanya menjadi terhadap mangkok ganda, menimbulkan residu ya, kayak abu-abu sisa gesekan dari kampas ganda itu ya, menumpuk jadi kotor dia. Nah itu tuh yang menyebabkan gerdek kayak gitu sih secara teori ya. Nah itu harus rajin dibersihkan teman-teman ya, untuk fenomena di NMAX ini ya, katanya segitu obat ya. Nah cuman akhirnya saya udah sering servis yang ini, tetap aja paling banter 2 minggu ya servis, terus 2 minggu mulai lagi kan. Nah akhirnya banyak yang ngasih ide, katanya pakai mangkok ganda yang di lubang-lubang ya.
Ada yang katanya di lubang-lubang plus kartel. Nah, kartel ini pengertiannya kalau di lubang-lubang cuma di bor doang tuh. Kartel ini di bagian dalamnya tuh dikasih kayak rigi-rigi berigi gitu ya pada teman. Itu bahasa kartel ya. Yang fungsinya supaya menggigitnya lebih cakram kan. Gitu. Ya, untuk saya pribadi sih selama ini saya udah ganti ya. Ini mungkin udah ada jalan ya 1 minggu 2 minggu ya, mungkin 1 bulan, maaf 1 bulan. 1 bulan saya coba penggantian mangkok ganda. Secara teknisnya mangkok gandanya Orion ya, Orion. Saya beli mangkok ganda yang asli motor NMAX ini saya timpan di rumah. Terus saya cari lagi, emang ada kok di marketplace yang jual mangkok ganda Orion tapi udah dilubang-lubangi. Ada juga yang udah di kartel, ada pula yang racing punya, ada Daytona ya gitu-gitu ya, BRT gitu-gitu ya. Mangkok ganda berlubang dan dari kartel ya. Kalau saya pribadi saya milih yang lebih ke apa ya? Dia dia apa ya, mangkok gandanya memang mangkok ori bawaan Yamaha ya. Kalau tidak salah dia, kalau udah salah ya koreksi saya kalau salah. Kalau kebetulan motor saya ini motor NMAX All Neo ya, tahun 2023, kode part. Nah jadi memang ori bawaannya, terus di pengerjaannya memang di bor ya, di lubang-lubangi. Oke, ada teman-teman pada tahu deh. Nah, intinya saya beli yang itu tapi nggak yang model kartel. Dan setelah saya pakai ya puji Tuhan dah ini nih kerasa banget perbedaan ya, lumayan menghilangkan gredek ya. Walaupun setelah saya servisnya sekali sebulan, overall ya masih nyaman lah, nggak separah-parah ini kan. Nah ini dalam kondisi berhenti ya. Maaf teman, ada di lampu merah, mungkin saya pause dulu ya. Iya, oke. Sorry teman-teman, tadi bukan di lampu merah tapi di perlintasan kereta api ya teman-teman. Nah, yang namanya perlintasan kereta api pasti berisik, ada sirenenya ya. Ya, nyambung lagi cerita tadi tentang mangkok ganda yang dilubang-lubangi ya. Nah, jadi saya pakainya dilubang-lubangi doang ya, nggak pakai kartel-kartelan. Ya secara teknis memang lebih bagus ya kalau permukaan itu di kartel dikasih kayak rigi-rigi gitu ya. Nah, supaya lebih menggigit ya terhadap kampas gandanya. Tapi saya tengok di beberapa review penonton, dia ada akhirnya karena gitu jadi ada bunyi ya, ada berupa bunyi biasa kan. Kalau apa dia kayak berdenging, kayak ala-ala Snox gitu deh, ya kayak gitu tuh. Nah itu nggak nyaman sih. Jadi saya nggak suka tuh pakai mangkok ganda yang di kartel, nggak suka. Saya rasa cukup lah yang standaran yang di polos. Jadi fungsinya menghilangkan gerdek itu memang dari lubang tadi ya. Lubang tadi berfungsi untuk sirkulasi atau pembuangan tepatnya, pembuangan jalur buang untuk sisa-sisa residu-residu kampas ganda atau kotoran-kotoran kampas ganda tadi yang halus-halus itu terbuang, debu-debunya itu terbuang lewat lubang-lubang yang di bor tadi ya, mangkok yang di lubang tadi. Secara teknis seperti itu teman-teman ya. Ya betul, memang udah hampir 1 bulan lebih ya saya pakai ini kampas ganda, hari demi hari saya pakai kerja. Secara kenyamanan terasa kok, terbukti dan terasa memang lebih nyaman ya. Dan kayaknya secara tarikan dia lebih menarik karena ada faktor dari lubang-lubang tadi itu jadi kayak menggigit ya si kampas si mangkok itu terhadap kampasnya, lebih menggigit ya, lebih jepit ya gitu teman-teman ya. Jadi karena ada lubang tadi lumayan ada faktor juga jadi responsif ya. Ya itu dia yang saya ganti. Paling pertama adalah kampas gandanya di motor NMAX saya ini ya, kampas ganda mangkok ganda, mangkok ya, itu dengan mangkok yang orisinil tapi dia berlobang ya, kalau kata-kata orang berlobang di bor ya. Itu ada jual kok, ada jual di marketplace. Mungkin nanti saya coba kasih share ya, saya screenshotin link pembelian saya, di mana saya belinya, dengan berapa rupiah harganya ya kan. Iya ini dia ya, saya tunjukin ya. Ya itu saya belinya, tapi setelah saya beli akhirnya lama tersimpan karena kondisinya punya anak bayi ya, baby, saya nggak sempat untuk masang ya. Jadi lama terpasangnya.
Itu yang pertama saya ganti. Yang kedua, selain kampas mangkok gandanya juga saya ganti namanya persentri ya teman-teman ya. Tahu ya, persentri itu perkecil tiga biji yang untuk ganda itu ya. Nah, saya ganti persentrinya orisinil bawaan saya si Xeon, motor Xeon ya, motor Xeon RC. Motor Xeon RC ya teman-teman ya. Nah, saya tunjukkan ya, saya screenshot ini link pembeliannya teman-teman. Iya. Iya, ini dia link pembeliannya. Murah ya teman-teman ya. Ya orang-orang murah aja ya kan, tapi dia orisinil teman-teman. Nah, itu yang kata kunci, dia orisinil itu. Mangkoknya dilubang-lubangi tapi yang orisinil. Persentrinya yang punya Xeon SRI, Xeon RC. Xeon RC tapi yang orisinil. Jadi yang mangkoknya yang bawaan si motor NMAX saya ini saya simpan. Nah, terus oh ya, saya juga saya beli komplit ya. Ada saya beli komplit kampas ganda sama tempatnya dudukan komplit ya. Kampas sama dudukan platnya sama apa semua lah komplit seperti ini ya teman-teman. Iya, ini saya beli komplit seperti ini. Karena intinya dalam kepala saya pengen barang original si bawaan Yamaha nih NMAX ini nggak diganggu-ganggu lah kasarnya gitu sih teman-teman. Nggak terganggu, benar-benar dicopot terus disimpan baik-baik, dirawat lah itu ya kan. Jadi yang saya ganti tuh mangkok gandanya, mangkoknya saya ganti, terus kampas gandanya tuh yang komplit sama kampas rumah-rumahnya semua, platnya semua saya ganti, terus persentrinya saya ganti juga. Nah, jadi bener-bener satu set si ganda tuh satu komplit kan ya, saya ganti semua tuh. Yang punya si NMAX ini saya copot, terus saya beli lagi, terus saya naikin, nah gitu deh. Ya, ada juga isu yang mengatakan, bang ganti juga lah kampas gandanya punya 2 DP ya, NMAX All mode ya, yang supaya lebih panjang sih kampas itu kata orang gitu sih. Dibanding NMAX New, kampas ganda itu lebih pendek dia. Kalau lebih panjang. Nah, itu salah satu penyebab gredek sih kata-kata orang gitu tuh. NMAX New itu cepat gredek daripada NMAX All. Karena apa? Kampas gandanya tuh si NMAX New tuh dia pendek dia gitu loh. Huruf C nya tuh cuma gitu doang. Nah, lingkarnya tuh bengkok C nya tuh kecil doang, tapi pendek doang. Kalau NMAX All dia panjang, dia hampir sepenuh setengah lingkaran lah gitu kasarnya gitu deh. Ya kan? Nah, tapi saya pikir secara teknis ya masih ngejepit sih dia. Sebenarnya nggak perlu harus semua juga, karena saya yakin dia cuma ada beberapa bagian yang bersentuhan dengan tuh mangkok gandanya. Saya yakin tuh. Ya saya teori saja lah, intinya saya tetap mempertahankan yang NMAX New model, kan yang NMAX New model ini aja ya teman-teman. Jadi yang dimodif cuma mangkok gandanya dilubangi sama persentri ganti yang Xeon RC. Dan setelah 1 bulan pemakai lebih setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat saya pakai terus, bahkan Sabtu Minggu juga saya pakai ya. Agak beda, artinya ada hasil yang signifikan ya untuk masalah gerdek. Dan kedua lebih ke tarikan lebih enteng ya, lebih ngejos dia ya, lebih ngejambak dikit lah ya kan. Jadi untuk ke depan mungkin ada yang saya pengen ganti itu ya, ada namanya Persivity, yang panjang gede itu ya, panjang di itu mangkok ganda itu. Itu kata orang pakai Xeon RC juga tuh, kata orang lebih tinggi sih, besarnya sama, diameter pernya sama, gedenya, tapi dia lebih tinggi, supaya lebih jepit ya gitu kan. Mungkin ke depan yang saya pengen ganti yang itu ya teman-teman ya. Dan ada juga yang bilang lebih ekstrim lagi sih, katanya ya ganti sekalian aja lah bang pulinya ya kan, puli orisinil tapi yang di bubut. Nah, di bubutnya ada 2 tipe dia, bubut 13,5 sama 13,8. Nah, saya pernah nengok channel YouTube untuk NMAX, dia ngejarnya yang 13,5 ya. 13,5. Kalau yang motor Hondaan itu dia yang 13,8 bubutannya. Dan dikerok jalur roller, nah itu ada juga tuh ya. Selain di bubut 13,5 juga kerok jalur rollernya ya teman-teman ya. Ya nanti saya pikirkan dulu ya, karena lumayan juga sih duitnya. Tadi dah saya coba-coba review dari marketplace ya, di angka sekitar 500 ribuan, tidak salah ya, 600 ribu gitu deh.
Ya tapi nanti bisa dipertimbangkan ya kan, pelan ya kan. Ya jadi sebenarnya untuk meningkatkan performa untuk motor metik ya, saya sendiri sih lebih suka memang main kirian ya daripada main bore up ya, dan terkutip membesarkan volume ruang bakar ya, kayak di boring apa di bore up ya, kayak gitu tidak deh, resikonya bahaya ya kan. Ya secara tenaga lebih besar dong ya, karena ruang bakarnya lebih besar ya kan, semuanya di setel ya kan, nokennya di setel ya kan, oh banyak lah setelan ya, ngeri tuh. Dan saya rasa sih biaya pasti lebih besar dong ya kan. Saya lebih recommended yang main kayak kirian gini ya teman-teman ya, karena pengerjanya simple dan masuk akal sih saya rasakan. Masuk akal, dan juga nggak terlalu merugikan karena barang-barang orinya disimpan semua gitu loh ya kan. Barang orianya kayak tadi contoh mangkoknya si NMAX ini saya simpan, gandanya juga complete with semua tuh saya simpan ya kan, gitu, nggak saya pakai. Nanti pun kalau diganti kayak pulinya juga, pulinya saya beli memang puli yang udah dibubut ya kan, nah gitu, udah dibubut dan udah dikorek jalur gitu ya kan. Dan paling persentrinya per CVT-nya yang saya pakai itu Xeon RC ya. Mungkin ke depan itu yang target saya pengen ganti ya teman-teman. Ya itulah mungkin beberapa cerita dari saya ya teman-teman ya, perihal upgrading dari motor NMAX saya, upgrading kiriannya ya, CVT-nya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada saran ya, mungkin silakan di komen aja ya, silakan dikirim komentar, bang bagusnya gini nih, gini nih gitu kan, kali kan masuk akal di saya kerjakan ya kan. Iya, karena beda tangan, beda motor, dan beda rasa ya, dan beda kebutuhan juga kayaknya. Tuhan dalam artian, kalau saya pribadi sih emang bawaan motor tuh kayak ala-ala motor king ya, digeber-geber gitu. Padahal kan orang kalau motor metik nggak boleh dong ya digeber-geber kayak ala-ala motor king, nggak, jangan ya, jangan. Motor metik ini dia mainnya automatic ya, jadi dia ngegasnya tuh memang harus diurut, kalau bahasa orang gasnya diurut, nah itu deh, jangan digeber-geber ya kan. Cuma ya saya sih udah dari dulu sih memang kayak gitu bawa motornya, walaupun metik walaupun kopling sama aja sih saya rasakan. Karena secara apapun itu namanya motor itu kan udah dirancang, udah dihitung ya kan sedemikian rupa. Jadi apapun tangan pembawa motornya udah harusnya udah bisa dikondisikan lah. Iya, baik teman-teman, itu dia cerita saya di malam hari ini perihal upgrading motor NMAX yang saya punya ya. Pertama saya ganti mangkoknya yang mangkok Orion tapi dilobangi. Kedua komplit ya, komplit gandanya saya copot, yang asli Yamaha ini yang bawaan NMAX ini saya copot, simpan di rumah, saya beli lagi. Tapi dari mangkok ganda itu saya ganti persentrinya yang 3 biji itu ya, punya Xeon RC. Ya baru paling itu doang ya yang baru saya ganti ya teman-teman ya, per hari ini, hari Kamis tanggal 4 April tahun 2024 ya. Mungkin ke depan target saya lebih ke per CVT-nya Xeon RC, lalu main di puli ya, sama kemarin saya udah sempat bongkar tuh rollernya juga kayak udah mulai peang-peang kayak gitu. Roller, dan kalau nggak salah facelift ya, facelift yang 3 biji itu, facelift PYC LED, nah facelift apa sih itu tuh yang 3 biji tuh udah oblak deh ya. Bisa sih diakali dengan cara disisipkan kabel tis ya. Ada tuh saya tengok di YouTube gitu tuh, disisipkan kabel tis supaya lebih padat lagi dia facelift ya. Faceliftnya tuh bisa diakali lah ya, gampang lah ya. Atau kalau enggak beli aja baru guys. Tapi nggak mungkin deh, saya akalin tuh, saya sisip kabel tis ya supaya lebih padat lagi dia, jangan oblak. Kalau roller tuh kayaknya harus diganti deh, karena dia ada soak ya, ada temakan. Dan mungkin saya pikir dia gampang temakan dalam terkutip, berarti nggak tahan ya. Artinya saya cari yang agak racing ya, roller racing kata orang ya. Mungkin saya coba cari deh. Ya itu dia, berarti rencana per CVT komplit puli ya, puli itu kipas dan puli rumah rollernya sama bosingnya apa semua komplit ya. Terus rollernya roller racing, paling itu yang target saya akan coba carikan ya, pelan bertahap. Dan saya pengen rasakan apa sih yang berbeda, karena sering saya tengok di channel YouTube, dia kalau bisa bang di
upgrade itu jangan sekaligus plok gitu, jangan. Jadi istilah bertahap gitu loh. Nah, tahapan yang paling sederhana adalah dimain di gredeknya. Nah, gredek itu di mangkoknya teman-teman ya. Jadi mangkoknya yang perlu di awal banget tuh di upgrade ya. Terserah kalau teman-teman pengen yang bedunging kayak tadi tuh pakai yang mangkok di lubang plus kartel boleh. Tapi dia kalau plus kartel harusnya kampas gandanya jangan kampas ganda yang ori, nanti dia cepat aus, cepat habis dia. Karena kasar dia permukaannya kan. Jadi pakai yang Daytona punya atau yang racingan deh kampas gandanya gitu. Biar keras sama keras ya kan. Tapi efek bunyi dia pasti ya, berbunyi katanya. Gue sering nih nengok di channel itu gitu tuh. Jadi kalau mangkok ganda yang kartel tuh dia bedenging gitu dia katanya segitu. Ya, oke teman-teman, ini saya udah ada di sekitaran, nah ini di stasiun Enggano ya teman-teman, Jakarta Utara ya. Berarti logika bentar lagi sampai rumah ya nih. Ini sudah informasi. Oke teman-teman, bisa lihat di tampilan kamera saya ini, video saya ini, tampilan video sini ada dua kamera ya. Ini kamera depan ya kan, yang ini kamera belakang. Artinya saya pakai satu handphone aja teman-teman untuk merecord ya. Ya, jadi saya ulang lagi untuk mengingatkan kembali bahwasanya saya tetap menjaga konsisten untuk motovlog sederhana pakai HP teman-teman ya. Jadi modal saya itu benar-benar pakai HP untuk motovlognya ya, nggak perlu beli-beli action cam. Sampai 2 minggu kemarin saya masih juga ngintip-ngintip tuh action cam, tetap masih mahal teman-teman, di atas 3 jutaan baru lumayan ya action cam ya. Dan itu pun kayaknya satu kelemahannya adalah suaranya harus didubbing ya nanti ya. Jadi kamera tuh hanya sekedar video, nanti suaranya ada lagi terpisah deh istilahnya gitu. Kalau ini kan langsung ya teman-teman ya. Jadi saya pakai headset nih teman-teman ya, pakai headset di connect ke handphonenya gitu loh. Kayak kita nonton ya video call biasa, kayak video call, nah kayak gitu loh tuh, sama persis. Jadi suaranya mau murni dari pada saat kita video ya ada suaranya gitu ya teman-teman. Nah kalau di action cam kalau nggak salah kata-katanya gitu tuh, dia video doang. Nah si suara nanti harus kita combine dia, kita gabungkan di suaranya. Kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah ya. Saya belum ada pengalaman sih pakai kamera digital ya teman-teman. Camdeck ya, action cam, maaf, action cam. Ya pakai ini aja deh. Dan kamera handphone saya ini adalah kamera handphone saya ini adalah kamera HP Vivo V23e teman-teman ya. Dia ada fitur namanya kamera ganda ya. Jadi di depan nih kamera depan, yang ini kamera belakang ya teman-teman. Kamera belakangnya. Jadi seolah-olah dia ada dua kamera ya, padahal satu doang nih, satu handphone doang ya. Ya, selain itu saya juga gunakan headset ya teman-teman untuk sebagai sumber suara. Dan headset ini saya modif dengan cara dibalutkan apa ya, busa kapas ya, saya balutkan sebagai filter untuk mengurangi kebisingan ya, untuk meredus kebisingan. Lalu kedua ada ini helm ya, untuk menutup juga ya, mengurangi kebisingan juga. Terus ketiga saya pakai stand holder ya, holder handphone di motor NMAX saya ini ya. Sini ada stand holder ya. Ya, itu dia peralatan saya pakai, HP Vivo V23e, headset murah ya, headset yang 15 ribuan lah ya. Terus sama stand holder di motor ya, stand holder pegangan handphone ya, holder handphone di motor. Ya, itu 3 lens saya pakai teman-teman. Oh ya, perihal video ganda ini, kalau saya udah sering sih nyampein, kalau entah kenapa ya, dia hanya bisa bertahan berapa menit doang tuh. Jadi tercapek terus ya, untuk tiba-tiba putus sambung terus. Tapi ya saya sih gampangnya nanti kan bisa dikombin ya kan. Jadi nanti ada saya edit nih video melalui aplikasi namanya CUT, bacanya CapCut. Nah, di melalui aplikasi itu nanti saya ngeditnya untuk menggabungkan semua video-video yang terpotong tadi jadi satu gitu. Nah, oke teman-teman, itu dia
beberapa cerita saya di malam hari ini ya teman-teman ya, di hari Kamis malam tepatnya di tanggal 4 April tahun 2024. Dan posisi saya ini udah sekitar rumah ya, udah mendekati ke arah Semper Timur ya. Ini sebelah kanan saya ini sekarang nih arah Lagoa ya, Lagoa atau Koja ya, kayak gitu deh. Koja nggak salah ya, karena Koja Islamic Center kayak gitu deh ya, ke arah kanan saya ini. Tapi saya lurus sana, lurus ke arah, kalau kata-kata orang namanya perumahan Dewa Kembar Angkatan Laut ya teman-teman ya. Kalau lurus sana, lurus. Ya, sekedar informasi lagi untuk motor NMAX saya ini, saya pakai BBM nya mereknya Vivo ya teman-teman ya. Dan sayangnya Vivo ya saya pakai yang itu tuh, yang apa sih bahasa ya, Revo 90 kalau orang nyebutnya ya, oktannya 90 lah itu. Kalau pakai 92 mahal dong ya kan. Nah baru tadi siang saya berdiskusi sama teman-teman, nanggung ya kan, mendingan pakai Pertamax, beda 200 rupiah ya kan. Ya akhirnya mungkin ke depan saya coba beralih lagi ya, pakai Pertamax saja deh ya. Karena kalau di Revo 90 ini Vivo 90 ini dia harganya 12.800, sementara Pertamax tambahin 200 berarti hampir 13 lah ya logikanya, 13.000 gitu deh kalau salah ya. Pokoknya tadi kami tengok di sekitar 200 rupiah selisihnya per liter ya. Mungkin ke depan saya akan pindah ke Pertamax ya. Dulu kenapa saya pakai Vivo, karena Pertamax mahal dulunya. Sekarang kayaknya udah turun deh. Nah, akhirnya ya udah, kalau turun kita mendingan, kalau selisihnya cuma 200 mendingan balik ke Pertamax dong ya kan, secara apanya lebih bagus kan. Dia 92 kalau salah oktan ya. Kalau ini masih, kalau Vivo ini masih 90. Ada sih si Vivo yang 92 ya, cuma ya mahal 14.000 gitu deh kalau salah dia. Nah, mendingan pakai Pertamax saja deh ya kan. Oke teman-teman, ini dia udah memasuki daerah namanya perumahan Angkatan Laut Dewa Kembar ya. Ya artinya saya udah mendekati ke rumah. Saya rasa saya sudahi dulu video saya ini teman-teman ya. Di video di malam hari ini, hari Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang masih setia untuk selalu mantengin ya, selalu aja menyaksikan beberapa video di channel YouTube saya, Sudung Sitor Channel ya. Terima kasih banyak, dan tetap terus dukung channel YouTube saya, Sudung Sitor Channel, dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you and bye bye.